Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret berdiri pada tanggal 11 Maret 1976. Telah memposisikan diri menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Elsa Dwi Prawesti dengan NIM K8420015 dan saya sendiri Eva Yulia Herawati dengan NIM K8420019. Di sini kami akan menjelaskan materi asesmen pembelajaran dengan materi tentang perbedaan asesmen, penilaian, pengukuran, dan tes, serta beberapa ranah asesmen. Mata kuliah asesmen pembelajaran diampu oleh Bapak Abdul Rahman. Yang pertama, beberapa perbedaan penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Untuk penilaian, sasarannya SDM dan kurikulum. Bentuknya tes pengetahuan dan keterampilan, jenis kognitif, psikomotorik, afektif. Unit analisis siswa, instrumen, tes dan non-tes. Waktu mid semester atau ujian akhir semester dan manfaatnya untuk mengukur hasil capaian siswa. Yang kedua, asesmen, sasarannya siswa dan guru. Bentuk tes pengetahuan, tes fisik, dan tes kepribadian. Jenis formatif, diagnosis, dan sumatif. Unit analisis siswa, instrumen non-tes, waktu saat pembelajaran, manfaat mengamati permasalahan peserta didik. Yang ketiga, pengukuran. Sasarannya siswa, bentuk, angka atau skor, jenisnya kognitif, psikomotorik, afektif. Unit analisis siswa, instrumen non-tes, waktu setelah pembelajaran, manfaat untuk mengukur hasil capaian peserta didik. Yang keempat ada tes, sasarannya siswa, bentuknya pilihan ganda dan uraian, jenis pengetahuan, keterampilan, dan lisan. Unit analisis siswa, instrumen tes berbentuk soal. Untuk waktu mid semester atau ujian akhir semester. Manfaatnya memperoleh informasi kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya tentang ranah asesmen simulasi kognitif. Yang pertama, pengetahuan, di mana kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Contohnya, mengingat kembali rumus matematika. Yang kedua, kemampuan untuk memahami. Yang kedua, pemahaman. Kemampuan untuk memahami suatu materi setelah diketahui. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan kembali suatu materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, aplikasi, di mana kemampuan menerapkan materi secara konkret. Contohnya, mematuhi tata peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, analisis, kemampuan menguraikan materi menurut bagian-bagiannya. Contohnya, mampu menganalisis penyebab dari suatu masalah. Yang kelima, sintetis, yaitu kemampuan untuk mengadukan bagian-bagian dari suatu materi. Contoh, mampu mempelajari suatu materi dari berbagai sumber literatur. Yang terakhir, evaluasi, kemampuan untuk menilai suatu hal. Contoh, mampu melakukan penilaian untuk mengetahui pemahaman pada suatu materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Yang selanjutnya adalah simulasi afektif. Yang pertama ada penerimaan atau receiving, yaitu kemampuan menerima stimulus dari luar. Sebagai contohnya adalah memperhatikan guru yang sedang memberikan materi. Kemudian yang kedua ada responding, yaitu kemampuan untuk menanggapi suatu materi secara aktif. Contohnya adalah peserta didik mempelajari lebih jauh atas materi yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga ada valuing atau kemampuan menilai terhadap suatu kegiatan atau objek, baik atau kurang baik.
Kemudian yang keempat ada organizing, yaitu kemampuan untuk membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan perbedaan nilai. Yang kelima ada internalization, yaitu proses mengajarkan suatu hal kepada peserta didik untuk diterapkan. Contohnya adalah mengajarkan tentang kedisiplinan. Yang keenam ada improvisation, yaitu pengembangan pembelajaran dengan tujuan agar lebih baik. Adalah juga simulasi psikomotorik. Yang pertama ada gerak refleks, yaitu gerakan terhadap stimulus sebagai respon. Sebagai contohnya adalah peserta didik mampu menerapkan hal yang dicontohkan oleh guru. Kemudian yang kedua ada gerakan dasar, yaitu pola-pola gerakan bawaan yang terbentuk dari kombinasi berbagai gerakan refleks. Sebagai contohnya adalah jalan. Kemudian yang ketiga ada perseptual, visual, audio, dan motorik, yaitu kemampuan peserta didik dalam mentranslasi stimulus yang diterimanya melalui indera menjadi gerakan yang tepat seperti yang diinginkan. Sebagai contohnya adalah kecermatan melihat. Kemudian yang keempat ada gerakan sederhana rumit, yaitu perkembangan gerakan dari gerakan yang sederhana ke gerakan yang lebih rumit. Contohnya adalah dari gerakan berjalan sampai gerakan berlari. Kemudian yang kelima ada ekspresi, yaitu gerakan untuk mengkomunikasikan perasaan dan gerakan. Contohnya adalah menari. Kemudian ada interpretasi, yaitu gerakan seorang yang sudah melebihi dari ketentuan yang ada. Contohnya adalah senam. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam kami menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas 11 Maret, bercita-cita luhur membangun negara.